nggak usah dihafal ya, karena tadi di buku KIA tuh ada. Tapi misalnya di usia 9 bulan belum bisa duduk, 1,5 tahun belum bisa berjalan, atau sedini 6 bulan belum bisa babbling, baba, mama, itu sudah harus dievaluasi. Malasnya kamu akan berdampak ke dewasanya si anak gitu kan. Bahkan stunting itu akan mempengaruhi penghasilan dia ketika dewasa akan jauh lebih rendah. Jadi menurunkan kemungkinan anaknya sukses. Pastikan kita nggak mau itu. Kalau kita mau anaknya cerdas, mau anaknya sukses, pastikan dipantau di posyandu setiap bulan. Anak saya tuh makannya banyak, tapi beratnya nggak naik. Padahal pas saya lihat nggak cukup Bu makan segitu. Bayangin aja anak 3-4 tahun itu paling udah butuh sekitar 1.500 kalori, udah mirip kita yang dewasa. Hai Healthies, Nita Mari di sini. Selamat datang kembali di Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast. Nah, Healthies, siapa nih di sini yang sudah menjadi orang tua, kemudian masih berpikir kalau tumbuh kembang anak itu bisa berjalan dengan sendirinya, ya? Atau mungkin melihat anak yang sehat fisiknya, kemudian aman aja, itu kayaknya nggak ada masalah gitu. Padahal ada hal yang harus diperhatikan dan dipantau oleh orang tua, yaitu terkait tumbuh kembang anak. Kita pengen dong anak kita tuh nggak hanya sehat secara fisik aja, tapi kita juga pengen anak tuh tumbuh dengan pintar, cerdas, percaya diri, dan juga bahagia. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber. Saya yakin Healthy sudah nggak asing lagi nih dengan beliau ya. Beliau merupakan seorang dokter spesialis anak, kemudian seorang founder dari Tentang Anak Official. Siapa lagi kalau bukan Dr. Mesti. Hai Dr. Mesti. Hai Mbak Nita, hai Healthy semua. Cantik Senang sekali. bisa ketemu Mbak Nita, juga cantik, terima kasih. Oke, apa kabar dokter? Baik Mbak Nita. Oke dokter, sebelumnya aku mengucapin terima kasih banget karena sudah bisa hadir di Kemenkes buat sharing-sharing. Aku yang terima kasih dong udah diundang di Kemenkes, keren ya namanya. Oke. Nah, Dokter Mesti, kalau kita ngomongin soal anak zaman sekarang ya, gitu. Kalau kita ngelihat juga di sosial media, itu ada aja anak yang masih kecil yang tumbuh kembangnya tuh ada yang cepet banget. Betul. Ada yang masih usia 3 tahun, 4 tahun itu udah pinter ngonten gitu ya. Banyak sekali gitu. Tapi kita tahu pasti tumbuh kembang anak di tiap anak itu beda-beda ya, Dok ya. Tapi ada juga nih, Dok, orang tua mungkin yang merasa khawatir kalau anaknya kok aku nggak seperti anak yang sebelah sana ya, kok belum bisa ini, belum bisa itu. Sampai mungkin mereka itu familiar dengan istilah tumbuh kembang, kemudian stunting gitu. Nah, kalau dari Dokter Mesti sendiri, sebenarnya tuh proses memantau tumbuh kembang anak itu sepenting apa sih gitu? Ataukah mungkin kita ya udah berjalan dengan sendirinya aja? Silakan Dok. Mungkin bisa memahami ya ketika orang tua khawatir, karena pasti orang tua ingin anaknya lebih baik lagi, bahkan pasti ingin lebih baik dari orang tuanya, ingin mereka jadi anak yang cerdas. Dan memang dari fase lahir sampai 5 tahun pertama itu perkembangan otaknya tuh cepet banget. Jadi memang perlu banget dipantau setiap bulan. Memang enaknya sih bandinginnya bukan sama anak tetangga atau anak kakak gitu ya, tapi bandingin aja dengan harusnya perkembangannya seperti apa di buku KIA, Mbak Nita. Di buku ini tuh udah lengkap banget dari awal lahir, kemudian perkembangannya harus seperti apa. Di sini misalnya dicontohkan pada usia 3 bulan sampai 6 bulan gitu ya, bayi bisa berbalik, telungkup, telentang gitu. Jadi banyak banget yang bisa kita pantau di sini. Jadi harapannya orang tua bisa lebih tenang karena bisa lebih objektif nih menilai anaknya perkembangannya sesuai apa enggak. Karena yang sering terjadi kan orang tua tuh bandingin, ih anaknya kok cepet banget jalannya, misalnya gitu. Atau bangga banget ya, anak saya udah jalan loh Dok umur 10 tahun. Anak saya udah jalan loh Dok umur 10 bulan. Padahal penelitiannya kecepatan berjalan tuh nggak berhubungan dengan kecerdasan. Jadi anak yang lebih cepat jalan tuh nggak lebih cerdas. Tapi yang harus dipantau jangan sampai terlambat.
Karena kalau terlambat justru mengindikasikan jangan-jangan ada suatu gangguan nih. Bisa gangguan dari otot atau sarafnya atau bahkan gangguan dari kecerdasannya itu sendiri. Makanya pastiin tepat di buku KIA. Oke, jadi bukan soal waktunya, tapi ini telat atau tidak gitu dan itu kita harus berpaku pada buku KIA tersebut Iya, ya, di Dok? buku KIA udah lengkap banget. Coba Aibun buka, Healthies buka dari halaman berapa tadi ya? Untuk yang usia 3-6 bulan, ini 3-6 bulan itu halaman 55 gitu. Dan usia selanjutnya di halaman-halaman baliknya tuh udah lengkap banget segala aspeknya. Dari aspek otot bergerak gitu ya, kita sebutnya motor kasar, kemudian aspek kemandirian, bahasa, motor halus, juga aspek kemampuan sosialisasi. Oke, Dok, tapi kalau kita bicara soal tumbuh kembang anak, kita suka mendengar istilah golden age-nya atau 1000 hari pertama angka Iya. kehidupan anak. Nah, itu kalau mungkin healthies yang belum tahu, 1000 itu tuh apakah ketika seorang ibu melahirkan Ya. ataukah ketika masa-masa hamil itu, Dok? Wah, ini menarik sekali ya. Jadi 1000 itu dari awal kehamilan, Mbak Nita. Oke. Makanya banyak orang tua tuh yang baru mulai parenting atau fokus mengasuh anak tuh setelah anak lahir itu kurang tepat. Karena sebenarnya ya penelitian bilang kalau selama masa kehamilan ibunya tidak bisa regulasi emosi dengan baik, ibunya belum tenang, maka anaknya berisiko memiliki temperamen yang sulit gitu ya, lebih sering tantrum, lebih sering nangis, lebih sering marah. Makanya dari awal kehamilan kita harus persiapkan banget, termasuk nutrisi ibu. Karena ibu yang gizinya buruk atau kurang, atau bahkan ibu yang obesitas, ternyata seringkali walaupun ibunya besar, pas bayinya lahir, kok bayinya kecil. Oke. Nah, ternyata pada ibu-ibu yang obesitas itu terjadi hormonal imbalance ya, di mana hormon stresnya itu kortisolnya tuh lebih tinggi. Jadi terjadi peradangan sehingga nutrisi ke bayi juga nggak bagus. Jadi ibu perlu memastikan tanahnya subur dulu sebelum benihnya ditanam. Wah, menarik sekali, tanahnya subur dulu sebelum benihnya Iya. ditanam. Ini buahnya dipotong, nanti disebar-sebar ya, biar FYP gitu. Oke, dokter, tapi ketika misalnya anak lahir, kita memantau tumbuh kembang anak mungkin bisa dengan mendatangkan posyandu atau Betul. kita cek ke fasiankes terdekat gitu. Nah, kalau ketika masa kehamilan tadi dokter bilang berarti mentalnya itu juga sangat berpengaruh, nutrisi juga. Apakah ada yang harus kita persiapkan lagi di masa-masa kehamilan itu? Persiapannya dukungan dari support system juga kali ya, dari suami, karena tadi kan ibunya harus nyaman, harus tenang, sehingga bayinya juga tumbuhnya optimal di dalam kandungan gitu. Selain itu juga ikut program pemerintah kan dengan tambahan penambah darah gitu ya, zat besi, karena penelitian ya di masa kehamilan itu zat besi itu bisa ekstrim banget dipakai untuk perkembangan otak anak. Oke. Jadi ketika besi itu kurang di ibunya, otomatis bahan untuk bikin otaknya, sarafnya bagus tuh kurang juga gitu. Jadi itu penting banget sudah diberikan, begitu juga asam folat. Oke, kalau terkait kecerdasan anak tuh, Dok, itu berkaitan nggak sih, Dok, dengan masa-masa kehamilan seorang ibu? Ataukah itu sebenarnya kalau kecerdasan anak ya nanti diasah ketika ia sudah tumbuh dewasa gitu? Ya, yang menarik kan banyak yang bilang itu IQ tuh keturunan ya, katanya keturunan dari ibunya. Kalau ibunya pintar, anaknya pintar. Memang ada faktor keturunan, tetapi nyatanya IQ itu bisa dioptimalkan, bahkan bisa naik sampai 30% kalau stimulasinya tepat dari bayi. Nah, Oke. jadi kalau kita pingin anak kita lebih pintar, tumbuh lebih tinggi, nah itu harus dilakukan sedini mungkin. Nah, di buku KIA udah ada nih, kayak tadi misalnya 3 bulan. Oh, bayi itu udah harus bisa dilatih kepalanya tegak ya, kita lakukan tummy time. Kemudian stimulasinya nih ada kayak, oh harus dipeluk, dicium, ini penting banget Mbak Dita. Ternyata anak-anak kalau sering dipeluk, disayang gitu ya, dia akan tumbuh menjadi orang-orang yang percaya diri ketika dewasa nanti gitu, dan lebih bisa memiliki kemampuan vokal gitu ya, lebih bisa bersuara, beropini, dan akhirnya di masa depan prestasinya juga lebih baik. Oke, jadi yang kita harapkan itu
yang kita harapkan itu bukan hanya anak ini sehat secara fisik, tapi bisa percaya diri Iya. dan juga bahagia juga pastinya ya, Dok? Pastinya, karena Mhm, ketika kita dewasa itu kan kita merasa ya, kenapa ya aku mungkin jadi orang kok insecure mhm, banget, mhm, atau mau ngomong kok malu, susah, mhm. padahal mau ngomong hal yang baik. Ternyata itu nggak jauh dari apa yang terjadi di masa Mmm, kecil kita oke, dulu. iya iya, sangat berkaitan dan berpengaruh ternyata ya, Dok, ya? Mhm, Sangat-sangat, apa yang terjadi di masa kecil kita itu sangat mempengaruhi di usia dewasa. Bahkan ada mhm, penelitian bahwa ketika anaknya itu merasa, proses parenting yang kurang baik, orang tuanya kurang mhm, dekat dengan mhm. anak, ternyata gejalanya itu banyak yang baru muncul di atas 35 tahun. Wow, Dan gejalanya itu spesifik, kecemasan, iya, gangguan tidur. Nah, itu baru oke. terjadi setelah 35 tahun tuh dari hasil Oke. pengasuhan di masa kecilnya itu. Bukan fase kehidupan, tapi ternyata itu ada kaitannya Iya, dengan betul. pola asuh waktu kecil itu ya, Iya, Dok? jadi dari Mhm, pola asuh yang nggak merasa aman mhm tadi, mhm ternyata awalnya dirasa, "Ah, nggak apa-apa, baik-baik aja," tapi mhm. pas 35 tahun ke atas tuh muncul ternyata kata Wah. penelitiannya. Wah, ini menarik sekali. Ayo Healthies, mungkin yang sekarang di rumah sedang mengandung ya, Mhm. mulai distimulasi Iya, gitu ya. disampaikan kata-kata yang baik karena ternyata dari Mhm kehamilan itu bayi sudah mulai bisa mendengar. Jadi mhm. organ pertama yang terdevelop adalah telinga, Telinga, pendengaran oke. gitu. Jadi memang benar kalau kita lagi hamil ngomong harus yang baik Mhm gitu, berdiskusi sama pasangan mhm yang baik karena mhm bayi ini juga bisa identifikasi tuh kayak suara ini suara yang bikin nyaman atau mhm. bikin stres gitu ya, dan itu akan dirasakan juga oleh bayi. Wah, menarik sekali. Oke, Dok, kalau terkait, tumbuh kembang anak tadi, Dok, apa sih tanda-tanda bagi orang tua yang perlu diwaspadai nih? Kira-kira, "Oh, tumbuh kembang anak saya kok kayaknya telat," atau Mhm. bagaimana? Ada nggak sih, Dok, tanda-tanda yang harus diwaspadainya? Iya, kembali lagi sebenarnya nggak usah dihafal ya, karena Mhm tadi di buku KIA tuh mhm ada. Tapi misalnya di usia 9 mhm bulan belum mhm bisa duduk, 1,5 tahun belum bisa mhm berjalan, atau sedini 6 bulan belum bisa babbling, mhm ba ba ba, ma mama, mhm itu sudah harus mhm dievaluasi. Tapi sebenarnya kan tadi ya healthies bisa cek ke posyandu, mhm perlu bahkan bukan bisa cek ke posyandu setiap bulan gitu sambil diisi itu mhm tadi buku KIA-nya, apa yang, belum bisa misalnya. Kalau ada salah satu yang belum bisa, misalnya tadi di usia 3 sampai 6 bulan, belum bisa, meraih benda dalam jangkauan, berarti ini harus langsung ditanyakan mhm di posyandu. oke. Artinya kita juga perlu men-screening tumbuh kembang itu ya, Dok, ya, dengan buku KIA Betul. tadi? Betul betul, karena di sini udah ada juga apa sih yang harus dilakukan gitu, Mhm apa yang harus anak-anak tuh udah mhm. bisa lakukan juga gitu. Oke, tapi kalau kita ngomongin screening, Dok, biasanya masih ada orang tua yang mikir, "Buat apa sih ke dokter? Toh anak juga sehat-sehat aja, nggak sakit," gitu. Mmm, Mungkin ini yang masih perlu kita bedakan ya, Dok, terkait screening tumbuh kembang anak dengan, iya iya. memeriksakan anak ketika sedang sakit Iya gitu. iya. Boleh mungkin ditekankan kembali nih untuk healthy semuanya di sini. Iya, mungkin kan kembali lagi ya, kita pingin anak kita cerdas, Mhm ya kan? Kita pingin anak kita lebih pintar dari kita, lebih mhm, sukses dari kita, ya, Indonesia nanti lebih semakin baik lagi, lebih cerah lagi. Nah, caranya gimana untuk kita tingkatkan kecerdasan anak kita, yaitu dengan stimulasi dan screening tadi. mhm Kalau sakit itu kan untuk jadi kembali sehat gitu ya, mhm tapi kalau screening dan stimulasi untuk mengoptimalkan potensi anak yang terbaik, baik dari otaknya maupun pertumbuhannya, tinggi mhm badannya gitu. mhm Karena ternyata banyak yang bilang, "Oh, saya kan pendek," sebagai orang tua. mhm "Ya nggak apa-apa lah anak saya pendek." Nah, padahal tadi tinggi badan juga sama kayak IQ, oke, bisa diusahakan bahwa di 2 tahun pertama yang paling menentukan tinggi badan adalah nutrisi anaknya itu. mmm, Jadi makanya kenapa di 1000 hari ya, pertama itu benar-benar dikejar banget tuh, berat badan anak nggak boleh turun, mhm berat badan anak nggak boleh ngedatar. Misalnya di usia 0 sampai 3 bulan mhm, itu iya, naiknya harus 1 kilo. iya, Jangan puas, "Ah, nggak apa-apa yang penting naik 400 gram, mhm dua mhm ratus gram." mhm Berarti kan itu nggak sesuai potensi optimalnya si mhm. anak Mhm, gitu. oke. Saya juga setuju sih, Dok. Pak Menkes tuh selalu bilang, daripada kita mengobati orang yang sakit, kita harus menjaga orang yang sehat. Nah, seperti ini ya, Dok, ya, dengan screening tumbuh kembang tadi ya, Dok? Iya, betul Mhm, banget. Jadi memang kita sekarang kayaknya juga sudah mulai berubah ya ketika orang-orang juga sekarang mulai banyak
di Car Free Day lari Mhm. gitu ya, bahwa kita udah mulai sadar nih bahwa kita pingin hidup lebih sehat Iya, lagi, bukan hanya lebih lama panjang iya, umur, tapi hidup yang berkualitas iya, gitu. betul Dok. Bukan hanya panjang umur, tapi kita harus tetap berkualitas ya Betul Dok ya. hidupnya. Oke. Nah Dok, kalau untuk screening tumbuh kembang anak, biasanya pemeriksaan yang diperhatikan tuh apa sih Dok? Selain mungkin lingkar badannya? Mhm mhm. Jadi yang perlu diperhatikan memang pemeriksaan tumbuh anak itu nggak hanya berat badan, Mhm. ya kan. Jadi kita bedakan dulu, ada pertumbuhan, ada perkembangan. Nah, pertumbuhan itu adalah pertambahan ukuran. Mhm. Jadi ukuran kepala, tinggi, berat, itu pertumbuhan. Nah, kalau perkembangan adalah pertambahan kemampuan. Oke. Jadi yang awalnya cuma bisa tengkurap, terus bisa duduk, bisa berdiri Mhm. gitu. Nah, yang sering kelupa dipantau adalah lingkar kepala. Oke. Nah, padahal lingkar kepala ini mengindikasikan juga perkembangan otaknya. Mhm. Jadi kalau dia nggak bertumbuh, kita harus khawatir apakah stimulasinya kurang atau Mhm. ada masalah di otaknya gitu. Mhm. Jadi jangan lupa healthies untuk pantau selain tinggi badan, berat badan, lingkar kepalanya juga diukur. Oke. Kadang mungkin ada orang tua juga yang langsung panik gitu Dok, misalnya nggak sesuai gitu. Itu apa Hmm. yang harus dilakukan Dok? Ada nggak sih misalnya, ketika dia screening, oh dia mengalami keterlambatan. Nah, bisa nggak mengejar keterlambatan itu Dok? Hmm. Kalau seperti itu kasusnya? Iya, pasti ada kepanikan ya kalau Mhm. memang nggak sesuai. Nah, idealnya ya segera dikejar. Mhm. Makanya jangan sampai nggak normal dulu baru ngejar, tapi Mhm. ketika berat badannya naik yang nggak sesuai kurva Mhm. di buku KIA gitu ya, kemudian perkembangannya juga kurang sesuai, baiknya langsung dikejar saat Mhm. itu. Jadi misalnya di sini udah ada ya untuk berat badan. Nah, jadi berat badan itu kalau dia garisnya awal di hijau ya harus lanjut di hijau. Kalau di merah ya sebisa mungkin naik nih, gimana caranya bisa ke hijau atau ke Mhm. garis yang lebih baik gitu. Mhm. Mhm. Jadi jangan sampai garisnya mendatar atau malah turun. Oke, bertumbuh dan berkembang dan itu Betul. sudah ada grafiknya di buku Ada, KIA ada. ini, Lengkap sudah lengkap. sekali buku KIA 2024 ini. Oke. Nah, dokter, kalau di lapangan itu kan pasti yang bertugas ketika men-screening tumbuh kembang anak ini nggak hanya dokter, pasti Ya. ada peran dari kader, kemudian ada peran ya orang tua sudah pasti gitu. Kalau menurut dokter sendiri peran dari kader dan juga posyandu ini seperti apa sih pentingnya? Garda terdepan gitu, Mhm. karena kan kita tahu ya jumlah dokter anak tuh nggak banyak. Mhm. Dokter anak itu hanya 5 ribuan, Mhm. padahal anak Indonesia ada 80 juta gitu Mhm. ya. Jadi ini suatu usaha yang perlu dilakukan bersama-sama nih dengan Kemenkes gitu ya, dan juga Mhm. dengan dokter-dokter gimana kita bisa mensuplai lebih banyak dokter anak untuk Mhm. anak Indonesia. Nah, posyandu ini garda terdepan tadi, misalnya ada perkembangan yang nggak bisa, lalu di posyandu dibilang, wah iya nih telat, berarti harus Mhm. dirujuk ke puskesmas, kemudian dirujuk ke RSUD Mhm. misalnya, ke dokter anaknya untuk dicari tahu lebih lanjut. Tapi ingat ya, kalau berat badan sudah tidak naik gitu ya, di posyandu tidak Mhm. perbaikan 1 minggu, puskesmas tidak Iya. perbaikan, itu harus langsung dirujuk ke RSUD. Oke. Apalagi kalau udah curiga stunting, itu harus langsung rujuk ke RSUD karena yang menangani dokter anak langsung. Oke, biasanya kalau untuk stunting sendiri itu bisa kelihatan di usia berapa sih, Dok? Ya, dari bayi sampai 2 tahun itu sudah bisa kelihatan. Mhm. Jadi kalau perawakannya pendek, terus nutrisinya juga nggak bagus, Mhm. itu kita curigainya sebagai stunting. Iya. Tapi jangan nunggu nutrisinya nggak bagus atau sampai pendek. Jadi bahkan ketika berat badannya Mhm. nggak naik, kemudian posyandu puskesmas nggak bisa menangani, itu Mhm. sudah perlu dirujuk. Oke. Jadi dalam 1 minggu, 2 minggu dievaluasi, habis itu Mhm. langsung rujuk. Jadi memang peran orang tua ini nggak tergantikan gitu ya, Dok, ya, untuk terus memantau anaknya ini? Bener, apalagi kan yang paling tahu anaknya orang tua ya. Mhm. Kalau Mhm. orang tuanya aja nggak mengenali anaknya, jangan harap dokternya bisa Iya. mengenali sih. Wah. Karena yang saya lihat di praktek-praktek saya, ketika Mhm. orang tuanya itu lepas tangan dan Mhm. menyerahkan semua ke dokter, nggak akan mungkin terjadi. Mhm. Karena anak itu spesifik banget. Bahkan kita harus tahu, oh dia kalau telurnya di dadar mau makan, tapi Iya, kalau telurnya direbus nggak akan dimakan sama sekali. Hal sedetail itu aja mhm, kita tuh harus harus tahu, tahu. gitu. Dan itu susah kalau kita nggak menyiapkan atau menyempatkan waktu Mhm. untuk sama anak kita.
Oke, jadi kerjasama bukan hanya sepenuhnya tugas dokter, tapi Iya. juga orang tua di sini berperan Iya, betul. penting. Taruhlah orang tuanya sibuk bekerja, orang tua Mhm. berkewajiban untuk memiliki caregiver atau pengasuh utama yang memang aten Iya. banget sama anaknya Mhm. gitu. Gimana kita bisa tahu aten ya? Salah satunya pertumbuhannya bagus, Mhm. perkembangannya sesuai usia. Kalau pertumbuhannya nggak bagus, itu harus tanda tanda tanya tuh Mhm. apa yang terjadi. Iya. Tapi memang yang banyak seperti itu sih, Dok. Tadi yang dokter bilang, misalnya orang tuanya memang dari awalnya kurang tinggi, ya ketika anaknya mungkin tidak bertumbuh secara, secara ideal, ya udah emang udah keturunan aja, emang Mhm, seperti itu. mhm, Padahal mhm. kan maksudnya ada hal lain yang harus kita perhatikan juga ya, Dok? Bener banget, apalagi kan kita sebagai orang tua harus punya growth mindset Mhm, ya. Ya mhm, tadi selalu bertumbuh lebih baik, anak juga harus mhm, lebih baik gitu. Jadi kalau udah mikirnya, ah udahlah saya juga pendek mhm, ya, itu namanya nggak perbaikan dong mhm, keturunan mhm. ke generasi selanjutnya. Padahal kan kita pingin generasinya lebih baik ya. Iya, Nah betul. itu yang susah sih memang. Oke. Nah, ini tantangan di lapangan, Dok, kadang juga orang tua ini kita misalnya sudah menggelar Ya, posyandu gitu, terkadang juga merasa males untuk mendatangi posyandu, itu kan jadinya kayak double PR aja gitu ya. ya, Ini ya. bukan terkait tumbuh kembangnya, tapi juga, PR merubah mindset orang tuanya. Dokter Mesty ada nggak saran nih buat orang tua yang, "Ayo nih harus rajin gitu, harus memperhatikan tumbuh kembang anak ini," gitu? Iya, malasnya kamu akan berdampak ke dewasanya si anak gitu Mhm, kan. Bahkan stunting itu akan mempengaruhi penghasilan dia ketika dewasa mhm, akan jauh lebih mhm, rendah. Jadi menurunkan kemungkinan anaknya sukses. mhm. Pastikan kita nggak mau itu. Kalau kita mau anaknya cerdas, mau anaknya sukses, pastikan dipantau di posyandu tadi setiap bulan. Oke, dan memang harus bertanggung jawab. Anak ini memang sepenuhnya tanggung jawab orang tua untuk kita mengoptimalisasi tumbuh kembangnya, seperti itu ya, Dok? Betul, mungkin yang ingin saya sampaikan banyak orang tua tuh baru mikir, ketika anaknya lahir terus harus balik kerja, terus ngapain gitu kan. Iya. Nah ini yang sering terjadi, ketidaksadaran bahwa anaknya itu terlantar Oke. gitu. Karena nanti akhirnya pengasuhnya ganti-ganti gitu, nggak nemu pengasuh yang tepat, diasuh nenek, kadang nenek juga punya kesibukan sendiri, nggak Iya. semua nenek itu pingin ngurus Mhm, cucu kan, akhirnya cuma dikasih gadget. Itu juga ada penelitiannya tuh bahwa anak-anak yang diasuh oleh kakek nenek mhm. cenderung screen time-nya itu jauh lebih tinggi gitu. Ya Oke. mungkin kan kakek Iya, nenek mungkin udah nggak seprima iya. itu ya gitu. Jadi ketika kita memutuskan mau punya anak itu harus direncanakan nanti anaknya siapa yang ngurus, Mmm, bisa nggak mhm, kita untuk ngurus sendiri, kalau nggak bisa mampu nggak kita mhm. afford untuk pengasuh yang aten Iya. gitu. Oke. Kemudian Dok, kalau dari pengalaman dokter sendiri nih Hmm. dengan pasien-pasien dokter, ada nggak sih pengalaman-pengalaman unik yang bisa di-sharing ke Healthies? Banyak sih ya, Mhm, tapi saya bisa bilang bahwa, mhm, dengan orang tua yang sangat telaten, alhamdulillah, berat badan, pertumbuhan, perkembangan anaknya baik mhm, dan perbaikan gitu mhm, ketika berkunjung gitu dengan kita menghitung ya, seringkali yang paling banyak tuh permasalahan berat badan orang tuanya bilang, "Dok, anak saya tuh makannya banyak, tapi mhm, beratnya nggak naik." mhm, Padahal pas saya lihat, nggak cukup Bu makan segitu. Bayangin aja anak 3 4 tahun itu paling udah butuh sekitar 1.500 kalori, udah iya, mirip kita yang iya, dewasa gitu. mhm, Kalau ibu ngasihnya ternyata berapa? Oh ya ngasihnya 3 sendok makan Dok, mhm, nasinya sekali makan. Padahal dia butuhnya udah 1 mangkok penuh gitu. oke, Jadi seringkali di situ tuh, nah gunakan momen ke posyandu ini untuk memastikan, anak saya tuh makannya kira-kira udah cukup belum ya? Kan mhm, ada ini ya, ukuran piringku iya, yang, dari Kemenkes isi juga piringku, gitu, isi piringku. Jadi tinggal kita juga pastikan udah sesuai atau belum mhm, jumlahnya. Jadi yang mhm. paling sering kurang jumlah. Oke. Nah, Dok, kalau tadi ngomongin orang tua yang Mhm. takut ke posyandu ketika dia, mendapatkan label, "Wah, ini anaknya terlambat." Kadang tuh, mereka takut ya karena Labelnya itu labelnya ya. itu, Ya, gitu. ya. Itu bagaimana, Dok? Menurut saya, better anak kita di-label sesuatu, tapi ternyata nggak Mhm, kenapa-napa, daripada kita malu dan bilang nggak kenapa-napa, taunya apa-apa, dan tadi mhm, dampaknya kita susahnya itu sampai mereka udah dewasa. Misalnya, karena gangguan keterlambatan perkembangan ini, akhirnya ketika dewasa tidak bisa menjadi individu yang mandiri. mhm, Akhirnya harus bergantung terus sama orang tuanya sampai tua. Itu kan kita nggak mau ya, mhm, gitu. Jadi gimana mindset-nya kita bisa memastikan anak kita itu,
sudah paling optimal dari yang kita bisa lakukan. Oke, dokter. Karena podcast kita kali ini nih berkaitan dengan Hari Anak Nasional ya, mungkin sebelum kita menutup perjumpaan kali ini bisa disampaikan pesan sehatnya nih untuk para orang tua di luar sana. Pesan sehatnya, pastikan kita sebagai orang tua mungkin nggak usah terlalu pusing apa yang harus dilakukan, tapi kita melakukan dahulu. Pingin anaknya makan sehat, ya kita makan sehat dulu. Pingin anak berbuat baik, kita berbuat baik dulu. Karena ujungnya anak tuh akan meniru. Dan pastikan selalu pantau pertumbuhan dan perkembangannya ada di buku KIA yang sudah diatur sesuai dari anak 0 bulan sampai bahkan 5 tahun untuk perkembangannya gitu dan juga pertumbuhannya. Nah, selain itu pastikan juga tadi pertumbuhannya optimal. Kalau berat badannya nggak naik, itu udah harus langsung ditanyakan ke posyandu kenapa bisa nggak naik dan harus dikejar dalam waktu 1 bulan tersebut. Oke. Nah, Dokter Mesti, kita tahu dokter ini punya anak yang sedang diasuh, yaitu tentang anak ya. Mungkin boleh diceritakan dong dok terkait tentang anak ini secara keseluruhan ke Healthies itu seperti apa? Ya, jadi tentang anak sendiri adalah satu ekosistem di mana kita tuh pingin mendukung orang tua mengasuh 80 juta anak Indonesia ini tumbuh sehat dan cerdas. Nah, di tentang anak ada aplikasi, ada buku edukasi anak gitu ya, ada produk-produk lain. Nah, di aplikasinya sendiri ini adalah kayak program digitalnya buku KIA gitu ya. Jadi ketika Healthies merasa aduh ribet lagi nggak bisa bawa buku nih gitu ya, ya udah dimasukin aja data pertumbuhannya, stimulasinya apa bisa dicek di aplikasi tentang anak yang memang mitra resmi Kemenkes juga gitu. Dan di sini Healthies bisa tanya langsung ke dokter anak gratis 24 jam dan pasti akan dijawab. Jadi ketika Healthies dapat info di posyandu, pingin pastikan langsung ke dokter anaknya, bahkan dokter gigi anak, psikolog anak bisa langsung tanya di fitur tanya ahli. Wah, lengkap sekali ya. Nah, ini Healthies buat yang penasaran kita saksikan dulu nih video sekilas terkait aplikasi tentang anak. Khawatir tumbuh kembang anak kurang optimal karena terlalu banyak kanal? Tenang, pantau dan optimalkan tumbuh kembang anak hanya dalam satu genggaman. Tantang anak, aplikasi parenting terpercaya dari ahlinya. Sekali klik, iBun bisa mengakses segala kebutuhan anak, bahkan sejak dalam kandungan. Dengan switch mode, iBun bisa pantau tumbuh kembang janin melalui fitur janin. Setelah kelahiran si kecil, gunakan fitur tumbuh untuk mencatat berat badan, tinggi badan anak. Untuk tahu status gizi anak, pastikan terhindar dari stunting dan obesitas. Monitor perkembangan anak, pastikan perkembangannya sudah sesuai usia di fitur screening. Dan perkaya rutinitas hariannya di fitur tracker untuk cegah tantrum dengan merangkum rutinitasnya dari mulai makan hingga tidur. Hindari terlewat jadwal imunisasi lengkap dengan fitur vaksin ya iBun. Anak sehat, orang tua tenang. Ada juga fitur stimulasi berisi beragam aktivitas untuk optimalkan kecerdasan anak. Jangan lupa, kunci dari tumbang anak adalah nutrisi. Lewat fitur resep, iBun bisa akses variasi resep teruji dari para ahli. Dan kalau sampai sekecil sakit, fitur keluhan kesehatan berdasarkan algoritma dapat iBun gunakan. Gak hanya iBun, pengasuh lainnya juga bisa pakai. Kalau masih belum dapat jawaban, iBun bisa langsung tanya ahlinya, termasuk ke dokter anak gratis. Dapatkan juga ragam informasi dari dokter anak, psikolog anak, dan profesional kesehatan lainnya lewat fitur langsung dari ahlinya. iBun juga bisa belanja berbagai rekomendasi produk yang dikembangkan langsung oleh para ahli. Semua solusi parenting dalam satu genggaman. Optimalkan tumbuh kembang anak hanya di aplikasi Tentang Anak. Download sekarang. Oke, wah menarik sekali dok. Ternyata itu kolaborasi dari buku KIA sendiri. Ya. Ini ibaratnya versi digitalnya gitu ya dok ya. Betul, bahkan dari menu-menu resep dari buku KIA juga kita masukkan ke situ gitu. Jadi untuk memudahkan Healthies sendiri nih, jadi nggak ada alasan lagi nggak pantau tumbuh kembang anaknya. Nah, itu yang harus digarisbawahi ya Healthies. Tidak ada lagi alasan untuk tidak memantau dengan buku KIA karena kita juga ada aplikasi tentang anak tadi gitu ya. Jadi silakan langsung di-download kalau bisa ya sekarang juga nih untuk bisa mengetahui pantauan
pemantauan tumbuh kembang anak healthy seperti apa. Oke, Dokter Mesty sekali lagi terima kasih banyak karena sudah bersedia mampir ke Kemenkes. Terima kasih Mbak Nita, semoga ilmunya bermanfaat dan anak Aibun, anak healthy selalu tumbuh kembangnya optimal. Amin. Oke, nah Healthies jangan lupa saksikan terus Kementerian Kesehatan Podcast di YouTube Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Subscribe jangan lupa dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten edukasi kesehatan berikutnya. Kalau gitu saya Nita Marli dan juga Dr. Mesty pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam sehat. Sampai jumpa, salam sehat.